Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Pesalakan 02, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri Pesalakan 02, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu bertatap muka dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang tanpa halangan suatu apapun. Sholawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, sesi presentasi. Kelima, lain-lain. Keenam, penutup. Untuk mengawali kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar aktivitas kita pada hari ini dan mendapatkan hasil yang manfaat. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada para peserta diseminasi dimohon untuk berdiri. Mohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SD Negeri Pesalakan 02. Kepada yang terhormat Bapak Imron Arifin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sri Mufti Barokah sebagai calon guru penggerak, dan Bu Lelita juga selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Pesalakan 2 yang saya hormati dan yang saya banggakan.
Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi untuk pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai bentuk aksi nyata sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 di Kabupaten Tata. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan dan kita nantikan pertolongan maupun syafaatnya dari dunia sampai yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya ibu untuk calon guru penggerak dan juga Bapak Ibu guru dan teknik yang lain di Pesalakan 2. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah dilaksanakan pada siang hari ini, yaitu terkait dengan kegiatan aksi nyata untuk diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai salah satu bentuk ataupun aksi nyata dari calon guru penggerak yang nantinya juga akan diaplikasikan dalam kinerja ataupun dalam bentuk-bentuk kegiatan nyata di sekolah kita. Harapan ataupun tujuan dari kegiatan ini diharapkan nanti tidak hanya sekedar seremonial ataupun memenuhi tugas dari calon guru penggerak semata, akan tetapi juga bisa memberikan motivasi dan juga bisa diterapkan, ya. Artinya dilaksanakan di sekolah kita dengan harapan nantinya juga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri Pesalakan 2 ini. Karena ending dari semua kegiatan peningkatan kompetensi guru, baik itu melalui guru penggerak maupun PPG maupun BIMTEK, bentuk apapun endingnya adalah untuk peningkatan kompetensi guru dan juga untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi kita mengharapkan semua bentuk kegiatan-kegiatan, ya, ini harus nanti membekas, artinya bisa dilaksanakan di sekolah dalam praktek sehari-hari. Ilmu, pengetahuan ataupun keterampilan ataupun pengalaman baik yang diikuti melalui calon guru penggerak maupun kegiatan yang lain, ini harapannya ini Bapak Ibu nanti betul-betul bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan di sekolah kita, dan pembelajaran ini ya berbasis pada peserta didik. Jadi nanti Bapak Ibu ini nanti bisa ngangsu kamu ataupun ya istilahnya bisa ketok tulang, ya, mencari pengalaman, mencari referensi, ya, baik itu kepada guru penggerak yang nantinya bisa meraih label ataupun sertifikasi dari predikat guru penggerak maupun dalam komunitas-komunitas belajar yang lain. Dan di sini di SD Pesalakan 2, ya, kami selaku yang dituakan di SD Pesalakan 2 mengucapkan terima kasih kepada Bu Sri dan
Bulitan yang sudah memprakarsai untuk kegiatan yaitu pembentukan kombel ataupun komunitas belajar ya. Ini harapannya dengan komunitas belajar ini tidak hanya hanya wadah saja tidak ya, tetapi betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai media, sebagai sarana untuk saling berkolaborasi, saling berkontribusi ya. Mana yang kurang, mana yang punya nilai plus, mana yang masih perlu dibenahi, mari kita bersama-sama dalam komunitas belajar ini kita saling melengkapi, bukan saling menyalahkan ataupun saling mencari kelemahan, tetapi kita saling melengkapi ya. Yang merasa punya kelebihan bisa memberikan pengalamannya kepada yang mungkin belum sesuai ya. Nah, yang merasa belum sesuai juga jangan malu, artinya jangan gengsi, isin kok ngarep takon, ngarep mau tanya atau mau gimana ya. Nah, ini hilangkan rasa gengsi ya, hilangkan rasa paling pintar. Nah, ini ya, kita harus mulai sejak sekarang itu dengan niat ya, dengan niat dan tujuan yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran kepada peserta didik. Jadi objek ataupun tujuan yang paling utama di sini adalah semata-mata yaitu untuk kepentingan peserta didik ya. Karena apapun bentuknya ini kita sebagai pelayan, kita sudah mengemban amanat dari wali murid ya, kelas 1 sampai kelas 6 yang endingnya nanti bisa menciptakan generasi yang diharapkan dalam visi dan misi sekolah kita. Saya kira itu yang bisa saya harapkan, dan saya ucapkan selamat kepada Bu Sri dan Bu Lintang untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai bentuk ataupun agenda proses dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 yang dilaksanakan di SD Negeri Pesalakan 2 Kabupaten Batang tahun 2024. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya bisa memberikan motivasi, dorongan, dan semangat kepada ibu berdua dan umumnya kepada bapak ibu yang lain yang belum, monggo silakan untuk mengikuti jejak beliau supaya nantinya bisa menjadi predikat guru penggerak yang betul-betul guru penggerak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sesi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri di depan Bapak Ibu semua, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi kita belajar bersama, berbagi praktik tentang diseminasi budaya positif sebagai tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 aksi nyata modul 1.4. Nah, di materi budaya positif ini saya akan berbagi praktik tentang 6 hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Untuk yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin yang kita tahu itu kan taat terhadap peraturan yang berlaku ya. Itu yang terlintas di pikiran kita atau dengan adanya hukuman. Padahal disiplin dan hukuman itu suatu hal yang berbeda. Bahkan kalau disiplin positif itu sebaiknya justru tidak memberikan hukuman sama sekali terhadap peserta didik. Menurut Diane Gosen di bukunya Restructuring School Discipline, Pak Rekso, tolong jangan dikoreksi penuturan saya ya. Kalau disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Berarti disiplin itu adalah belajar, siswa belajar. Nah, disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga nanti akan terbangun motivasi baik ekstrinsik maupun intrinsiknya. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk mencapai suatu kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, itu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat pada diri peserta didik. Nah, nanti akan memiliki motivasi internal maupun eksternal. Sebagai pendidik, kita tentunya bertujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti motivasinya dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain atau pengaruh dari lingkungan luar. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, dari disiplin ini harus menciptakan lingkungan yang positif di sekolah. Itu sangat penting untuk membuat siswa itu merasa nyaman dan senang berada di sekolah. Ketika siswa sudah merasa nyaman dan senang, maka akan timbul rasa percaya dirinya dan semangatnya untuk belajar banyak hal di sekolah, baik saat pembelajaran maupun di luar kelas. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Nah, ini
contoh penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan di lingkungan kita di SD Negeri Pesalakan 02. Kalau pagi hari ada kegiatan membaca Asmaul Husna dan surat pendek pilihan, kemudian ada sholat duha berjamaah sebelum pembelajaran dilaksanakan ketika mapel PAI sebelum pembelajaran, berarti anak-anak sudah sholat duha terlebih dahulu. Kemudian ada lagi berdoa sebelum pelajaran maupun setelah pelajaran. Selanjutnya melaksanakan senam setiap hari Jumat, kemudian melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin untuk melatih kedisiplinan anak. Selain itu, kita juga sudah menerapkan penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Salah satu contohnya, kita biasa dipiket untuk di gerbang setiap pagi untuk menyambut siswa dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian juga ada peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Isra Mi'raj, Maulud Nabi, dan pesantren Hilal di bulan Ramadan. Yang poin selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Di sini nilai kebajikan berasal dari beberapa hal. Ini yang pertama, saya membahas dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Coba disebutkan. Ya, yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada mandiri. Ketiga bernalar kritis. Keempat kebinekaan global. Kelima bergotong royong. Dan yang kelima kreatif. Terima kasih Bu Yita. Tadi ada 6 ya tentang profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal yang lain yaitu dari keterampilan hidup. Ada apa saja di situ? Boleh dibacakan Bu Ning. Keterampilan hidup 1. Dapat dipercaya. 2. Lurus hati. 3. Jujur. 4. Pendengar yang aktif. 5. Tidak merendahkan orang lain. 6. Memberikan yang terbaik dari diri. Ada 6. Terima kasih Bu Ning atas penyampaiannya. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini ada teori motivasi ya. Ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk dengan motivasi eksternal. Sebelumnya motivasi itu ada 2. Yang pertama motivasi eksternal itu dipengaruhi dari faktor lingkungan atau luar. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi internal ini dipengaruhi dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri. Nah, yang paling baik itu adalah yang motivasi internal. Jadi suatu kegiatan atau tindakan yang dimotivasi dari dirinya sendiri. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu pemikiran kita. Ini ada motivasi yang paling rendah,
di titik terendah oleh seseorang. Motivasi eksternal yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ini motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang paling tinggi. Ini motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Ternyata berbeda ya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sebelumnya ada suatu kesepakatan atau keyakinan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Berarti anak-anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Ini perbedaannya. Kemudian yang ketiga, murid itu akan membenci peraturan kalau kita menggunakan hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, murid akan lebih menghormati dengan peraturan yang berlaku. Kemudian perbedaan selanjutnya, kalau hukuman modenya itu paksaan, memaksa. Awas ya kalau kamu melakukan lagi, memaksa atau ancaman ya. Kalau konsekuensi itu mode stimulus dan respon. Ada stimulusnya, kemudian nanti anak-anak merespon sendiri bahwa itu perbuatan yang salah. Kemudian juga mendorong kepatuhan, akan tahu mana peraturan yang harus dilaksanakan. Nah ini, coba Bapak Ibu Guru. Pertama, ini nanti hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu, Bro. Hukuman, tepat sekali Pak Samuel. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang keempat, berbeda ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Oh ini salah ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Selanjutnya yaitu tentang penghargaan. Kalau menurut saya dulu penghargaan itu bisa dilakukan ya, tidak melanggar ya. Tapi ternyata itu penghargaan itu sama dengan hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru,
atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Al-Fikon. Nah, penghargaan ini dapat menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada murid tersebut karena dia menginginkan penghargaan untuk dipuji atau sebagai hadiah saja. Nah, hukuman ini sama ya, penghargaannya sama dengan hukuman karena mengendalikan perilaku seseorang sesuai penghargaan diharapkan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini dari penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, apalagi jika dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ya, karena nanti ada yang iri, terjadi kecemburuan sosial yang bisa, maka akan diberikan penghargaan terus, kemudian yang tidak diberikan penghargaan ini nanti akan menciptakan hubungan yang tidak baik. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kadang anak-anak melakukan suatu hal kalau hanya dengan penghargaan itu tidak mengharapkan ketepatan, tapi mengharapkannya adalah penghargaannya tersebut. Kemudian selanjutnya, penghargaan itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu menghukum atau motivasinya tidak ada. Nah, ini kesimpulannya ya. Untuk hukuman itu sering terjadi bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian juga bersifat satu arah. Guru memberikan hukuman ke murid tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian kalau penghargaan itu tadi bisa merusak hubungan. Ketika satu diberi penghargaan, maka akan ada yang lain yang iri. Kemudian memungkinkan murid hanya akan bersikap baik hanya untuk mendapatkan penghargaan. Kalau tidak ada hadiah atau penghargaan, mereka tidak akan berbuat baik. Berarti tidak ikhlas, hanya mengharapkan dengan penghargaannya saja. Kemudian menciptakan persaingan di antara teman. Yang terakhir, membuat seseorang berhenti mencoba ketika mereka merasa tidak ada kesempatan. Nah, ini ada soal, nanti bisa dijawab ya Bapak Ibu. Ini ada Bu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Berarti Bu Anas ini menggunakan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan
langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat murid, kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Pertanyaan yang pertama, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Ada yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Ya, silahkan Bu Yunita. Ya, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, berdasarkan teori motivasi yang telah pelajari pada pembelajaran sebelumnya, motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas itu termasuk jenis motivasi untuk mendapatkan penghargaan berupa stiker bintang. Jadi mereka itu melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dan juga penghargaan dari orang lain. Mereka itu juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Ya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yunita. Kemudian yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada yang mau mencoba menjawab? Silahkan Pak Samuel. Menurut saya, cara lain yang bisa dilakukan guru adalah dengan menjelaskan akibat jika murid-murid atau peserta didik selalu berebut dalam masuk kelas. Mereka akan ketinggalan pelajaran dan tentunya itu merupakan sebuah kerugian untuk diri sendiri. Dan kita perlu menanamkan motivasi akan pentingnya budaya antri pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan tentunya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka artinya telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Bahkan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Samuel, jawabannya sangat memuaskan sekali ya. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya, berarti melalui diri sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar
yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik dari semua cara untuk menyelesaikan masalah. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan hal yang positif. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan usaha kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Yang terakhir, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Alasan Bapak itu mengapa kalau menggunakan helm? Karena mungkin alasan apa? Keselamatan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena alasan kesehatan. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Nah, ini nilai keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Misalkan kembalikan barang ke tempatnya, kemudian saling menghormati dan menghargai orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Untuk pembentukan keyakinan kelasnya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tahap pembuatannya mungkin nanti bisa dilakukan bersama anak-anak di dalam kelas, bisa dengan menggunakan sticky note atau langsung bisa juga dengan tanya jawab. Kemudian nanti setiap murid itu menuliskan pendapatnya, ya tadi bisa menuliskan atau mungkin nanti bisa secara langsung, secara lisan, bagaimana pendapatnya tentang aturan yang diinginkannya. Kemudian pendapat itu ditulis, setelah ditulis diubah menjadi kalimat positif. Kemudian disusun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian meninjau kembali setiap pendapat yang dicatat dan meninjau kembali keyakinan kelas atau sekolah. Yang terakhir, keyakinan yang disepakati bisa ditempel di dinding kelas dengan agar mudah dilihat. Nah, kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Mungkin dengan aturan dulu, boleh menggunakan kalimat
nanti kita akan mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Langsung mawon mungkin bisa menuliskan keyakinan kelasnya di kertas putih depan. 3 orang saja. Nanti 3 orang yang negatif, 3 orangnya yang positif. Berarti yang positif nanti merubah dari yang negatif ke positif, ke kalimat positif. Paham nggih? Yang pertama siapa? Ditulis mawon nggih. Yang kedua, negatif dulu. Yang ketiga, lanjut untuk keyakinan kelas yang berupa kalimat positif. Berarti tadi yang negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi telah membuat keyakinan kelas. Yang pertama tadi jangan datang terlambat. Kalau kalimat positifnya menjadi datang tepat waktu. Kalau yang tadinya jangan berbicara kasar menjadi berbicara yang sopan. Kemudian yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Nah, ini tampak seperti atau tidak tampak seperti menggunakan tabel T, hampir sama ya. Kalau tidak tampak seperti berarti yang kalimat negatif, kalau yang tampak seperti berarti menggunakan kalimat positif. Lanjut. Ini tugas saya dan tugas kamu, berarti tugas guru dan tugas murid di dalam kelas. Kalau guru itu mengajar, kalau peserta didik berarti belajar. Kalau tugas guru mendidik, tugas muridnya mencoba. Kalau tugas gurunya menjawab pertanyaan, berarti tugas muridnya
ia menghasilkan yang terbaik dari diri. Kalau tugas gurunya memberi nilai, maka tugas muridnya bertanya jika tidak paham. Begitu seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat. Datang tepat waktu, berbicara sopan, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, mendengarkan penjelasan guru, saling membantu dan tidak boleh bertengkar dengan teman, mengingatkan teman jika ada yang melakukan kesalahan. Nah, kita berdiri dulu sejenak, mungkin bisa berkelompok ya, antara yang putri dan yang putra. Baris berarti ya, kalau melihat baris. Yuk bebas. Berarti ini nanti Kak mau kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Kanan dulu aja. Oke, kanan berapa kali coba? Coba dilihat dulu Bu Sri. Nah, dilihat dulu. Dua. Depan satu, belakang satu, depan 3 kali. Oke, bisa ya? Oke. Berarti ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Kiri dulu ke kanan. Mau ke kanan atau ke kiri dulu? Ayo, kanan. Berarti ini kalau tidak kompak nanti bisa bertabrakan dengan teman sebelah atau belakangnya. Oke? Oke, bisa dimulai ya. Oke, terima kasih. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5 ya. Coba Bu Susi dibacakan. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Maksud diprotes nih Pak Rekso. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. 2. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belongs. 3. Kebebasan, freedom. 4. Kesenangan. Dan 5. Penguasaan atau power. Oke, terima kasih. Itu ada 5 kebutuhan hidup ya. Kemudian lanjut, yang pertama tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa saja bisa dibaca Pak Rizal? Kebutuhan untuk bertahan hidup: 1. Makan, terus pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Oke. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Sekarang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Bu Yunita, monggo. Kasih sayang dan rasa diterima ada bekerja sama dengan orang lain, saling membantu dan juga menjaga bagian dari kelompok. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Contohnya apa Pak Samuel? Mandiri, mempunyai pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan diri sendiri. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Contohnya ada bermain, tertawa, atau hobi kita masing-masing. Lanjut, penguasaan yaitu berprestasi, menjadi pemimpin, ingin diakui atas kemampuannya sendiri. Nah, yang kelima ada posisi
kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada berapa ya? Ada 5. Yang pertama menjadi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga menjadi teman, yang keempat menjadi pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, posisi kontrol nih, ketika ada murid yang melakukan suatu kesalahan, apa yang pertama kali ibu atau bapak guru lakukan? Kalau saya ini dulu bapak ibu guru, posisi kontrol yang biasa saya gunakan adalah sebagai penghukum. Karena perasaan saya saat itu hanya terpikir jika saya menghukum anak akan menjadi jera, melakukan kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Itu pemikiran saya dahulu. Ini ada contoh ya. Posisi kontrol ketika murid datang terlambat ke sekolah. Kalau di posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, itu yang dilakukan guru ini, patuhi perintah saya, besok jangan datang terlambat lagi, atau awas ya nanti ibu hukum lari keliling lapangan. Itu kalau sebagai penghukum, karena bisa menghukum fisik atau verbal, menghukum dengan hal yang positif. Kemudian kalau ada di pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu datang terlambat terus. Nah, ini guru bersuaranya lembut, bisa menciptakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman. Kemudian di posisi ini murid akan merasa dirinya telah mengecewakan orang lain dan muncul perasaan merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol seorang guru sebagai teman, biasanya, ayolah bantu bapak, nanti bapak dimarahi bapak kepala sekolah kalau kamu datang terlambat terus. Dengan kata tersebut tidak akan menyakiti murid, tetapi masih berupaya mengontrol murid. Murid hanya bertindak untuk guru tertentu yang dianggap sebagai teman. Itu dampak negatifnya. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha yang terbaik. Kemudian, posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Kamu datang terlambat lagi. Peraturannya apa? Hukumannya apa? Guru hanya memantau dengan mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang telah dibuat. Guru mengandalkan perhitungan dari data yang didapat atau sudah dicatat selama beberapa hari sebagai bukti. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Jika kamu yakin apa kita bisa memperbaikinya, nah, guru sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dari manajer ini bisa dua-duanya. Murid diajak menganalisa kebutuhan dirinya apa. Kemudian guru bersama dengan murid mempersilahkan murid bertanggung jawab atas kesalahannya dan mendukung murid untuk menemukan solusinya. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang sekarang sering diterapkan Bapak Ibu guru dalam menghadapi siswa? Ada yang bisa menjawab? Yang biasanya sering apa? Yang sering saya terapkan sebelum mengetahui tentang disiplin positif ini, yang sering saya terapkan untuk posisi kontrol yaitu penghukum, sama. Untuk penghukum ini karena sudah spontanitas pada saat itu juga. Jadi dalam benak saya, dalam pikiran saya hanya
hukuman saja untuk siswa tersebut jika tidak melanggar atau tidak melaksanakan peraturan yang sudah ada, seperti itu. Terima kasih Bu Suci. Sama ya, saya juga seperti itu Bu Suci, sering menggunakan penghukum. Namun posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, suaranya netral, tidak emosional ya, beda dengan penghukum. Guru tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna. Guru membimbing murid memecahkan masalahnya. Kemudian dampak positifnya, murid menjadi mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sehingga bisa belajar dari masalahnya. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu adalah sebagai bentuk kita sebagai pendidik atau guru dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapi oleh siswa. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, berarti kita menjelaskan kepada siswa bahwa semua orang itu pernah merasakan yang namanya melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu salah satu bentuk contohnya. Kemudian yang kedua, tentang validasi tindakan yang salah, itu contohnya menanyakan alasan siswa kenapa kok bisa melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga, tentang menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Nanti untuk videonya mungkin saya bisa kirimkan lewat grup WA saja untuk kita sama-sama bisa belajar bagaimana cara memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, mungkin secara tidak sadar kita pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan, mungkin dengan murid Bapak Ibu sendiri, tetapi kita tidak tahu jika itu adalah penerapan segitiga restitusi. Kita biasa mengundang anak yang bermasalah di kantor, gitu Bapak Ibu ya. Kita biasa menanyakan alasannya mengapa kok terjadi adanya kesalahan tersebut, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah salah satu bentuk penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga tadi bisa bermanfaat kita semua. Yang lebih luasnya untuk SD kita, SD Negeri Pesalakan 2. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurmasari. Saya guru kelas 5 di SD Negeri Pesalakan 02. Saya rekan guru dari Ibu Ginailintang Hapsari. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya jadi paham tentang pentingnya kontrol guru dalam menerapkan disiplin pada murid-murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.